Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Putra Yuni dengan 3 digit terakhir 073 dari Tero Angkatan 2024 kelas praktikum C. Kali ini saya akan menjelaskan materi kontrol PID motor DC dengan Simulink untuk mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol. Langsung saja, Nah, yang pertama ada PWM. PWM adalah teknik pengaturan daya listrik ke motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal. Semakin besar duty cycle PWM, semakin besar rata-rata tegangan yang diberikan ke motor dan semakin cepat motor berputar. Contoh, duty cycle 20% sama dengan motor berputar pelan. Pada duty cycle 50%, motor kecepatan sedang. Dan duty cycle 90%, motor sangat cepat. Nah, pada Simulink, blok PWM digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan output dari kontrol PID yang mengatur kecepatan sesuai set point yang diinginkan. Nah, untuk encoder 2 pin. Encoder 2 pin A dan B adalah sensor posisi atau kecepatan yang menghasilkan pulsa yang mencerminkan sudut putaran motor. Setiap perubahan posisi rotor menghasilkan pulsa digital, dan arah putaran dapat diketahui dari fasa antara sinyal A dan B. Jika A mendahului B, sama dengan motor berputar maju. Jika B mendahului A, maka motor berputar mundur. Dalam Simulink, pulsa encoder diolah menjadi satuan pulse per second atau PPS atau rotasi per menit RPM yang kemudian dijadikan feedback ke kontrol PID. Nah, at live function non-to-zero. Dalam situasi encoder atau pembacaan sensor, terkadang muncul nilai non atau not a number akibat pembagian dengan nol atau sinyal sementara tidak terbaca. Fungsi MATLAB ini digunakan untuk yang pertama mendeteksi non, yang kedua menggantinya dengan nilai nol, yang ketiga tujuannya adalah agar kontrol PID tidak menerima input variabel yang error sehingga sistem tetap stabil dan output terjaga. Dan ini untuk fungsi MATLAB-nya. Nah, selanjutnya ada saturation dan integral anti-wind up. Saturation adalah pembatas output sinyal agar tidak melebihi batas fisik aktuator. Misalnya, yang pertama PWM maksimum 0 sampai 100%. Yang kedua, tegangan output maksimal 12 volt. Yang ketiga, karena sinyal PID terutama integral bisa melebihi batas, maka diperlukan anti-wind up. Nah, yang keempat, anti-wind up mencegah akumulasi kesalahan berlebihan pada bagian integral ketika output sedang jenuh atau saturate. Tanpa anti-wind up, itu akan terjadi sistem menjadi lambat kembali stabil. Lalu, waktu respon panjang. Dengan anti-wind up, yang pertama integral di reset atau dibatasi. Yang kedua, sistem lebih cepat kembali pada nilai set point. Nah, PID atau Proportional Integral Derivative. PID merupakan kontrol yang mengoreksi error antara kecepatan motor aktual dan kecepatan target. Yang pertama P, proporsional, itu merespon besar error saat ini. Yang kedua I, integral, menghapus error tetap atau steady state error dari waktu ke waktu. Yang ketiga D, derivatif, itu merespon perubahan error atau dengan membantu mengurangi overshoot. Tuning PID dilakukan untuk mendapatkan respon motor DC yang pertama cepat mencapai set point, yang kedua minim overshoot, yang ketiga stabil, yang keempat tidak osilasi berlebihan. Yang dalam simulasi set point atau RPM yang diinginkan itu ke PID, ke PWM, ke motor DC, lalu ke encoder, lalu ke feedback, lalu kembali ke PID. Nah, ini buat rangkaian akan kita buat percobaan pertama PID speed, yang kedua percobaan kedua PID posisi yaitu encoder. Nah, ini buat MATLAB functionnya yang akan kita tulis. Ini buat grafik set point, grafik encoder, speed, error, dan grafik PID. Nah, langsung saja kita lihat saat praktikum. Nah, ini untuk rangkaian percobaan ke-9. Untuk percobaan kali ini yaitu tentang kontrol PID motor DC dengan Simulink. Nah, ini untuk yang pertama ini masih sama dengan percobaan sebelumnya. Ini rangkaian PWM dengan input PWM. Nah, ini untuk rangkaian encodernya. Untuk baca encoder masih sama sebelumnya. Ini rangkaian buat
low pass filternya. Lalu ini untuk kecepatan per second. Nah, yang ditambahkan di bagian sini, mulai dari sini, ini ada grafika set point, lalu posisi encoder, speed, error, dan grafika P, PID dan PID. Nah, nah ini untuk mengatur nilai KP, KI, KD, dan set point value-nya. Ini untuk rangkaian pertama, yaitu ini untuk rangkaian pertama, ini untuk PID speed, dan ini untuk PID speed, proportional integral derivative, ini untuk PID speed, ini untuk PID speed. Nanti ini kita ubah juga ke PID posisi, ini kita ubah jadi encode NC encoder, ini kita ubah nanti. Nah, ini selanjutnya kita ada di sini kita menggunakan MATLAB function none to zero. Ini kita langsung lihat. Nah, ini untuk fungsi fungsi dalam dari MATLAB functionnya, ini kita functionnya ini kayak gini untuk perintahnya. Langsung saja ini kita running dan kita lihat saat praktikumnya. Nah, ini saat sudah kita running rangkaiannya, ini bergerak seperti ini. Nanti juga akan terlihat grafiknya. Kita tunggu. Nah, ini grafiknya sudah terlihat. Grafiknya seperti itu. Dan ini grafik yang satunya lagi, scope yang satunya. Ini seperti ini. Nah, ini seperti ini grafiknya untuk grafiknya. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.